Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, yang pertama ini yaitu tentang bagaimana seseorang dapat dikatakan sudah berihram. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila seseorang sudah meniatkan haji atau umroh dan dia mengiringi niat tersebut dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram, maka orang ini dikatakan sudah berihram. Misalnya dia bertalbiyah dan meniatkannya sebagai haji, umroh, atau kedua-duanya. Kemudian tidak ada perbedaan pendapat pula antara mazhab Syafi'i dan Hambali, serta pendapat paling rajih dalam mazhab Maliki bahwa ihram itu terhitung sah dengan sekadar niat. Hanya saja menurut mazhab Maliki dia harus membayar dam karena tidak melakukan talbiyah serta tidak melepas pakaian berjahit dan sejenisnya pada waktu berniat. Adapun tentang mengiringi niat dengan ucapan atau perbuatan, mazhab Hanafi berpendapat seseorang tidak dapat dikatakan sudah memulai ihram jika dia hanya melakukan niat tanpa melakukan talbiyah. Dengan kata lain, ihram tidak sah dengan niat semata selama tidak diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram. Menurut mereka atau mazhab Hanafi, niat bukan rukun, melainkan syarat. Apabila seseorang bertalbiyah sambil meniatkan haji dan umroh, berarti dia sudah dapat dikatakan berihram. Ungkapan mazhab Maliki begini, ihram terhitung sah dengan niat yang diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang terkait dengan haji, seperti talbiyah dan bergerak menuju jalan. Akan tetapi, menurut pendapat yang paling rajih, ihram terhitung sah dengan sekadar niat, tapi pelakunya harus membayar dam lantaran tidak melakukan talbiyah dan tidak melepas pakaian berjahit ketika berniat. Ungkapan mazhab Syafi'i dan Hambali begini, ihram terwujud dengan niat memasuki nusuk. Jadi ia tidak sah tanpa niat. Jika dia hanya berniat semata dan tidak bertalbiyah, itu sah baginya. Jika dia hanya bertalbiyah tanpa berniat, ihramnya tidak sah. Tidak disyaratkan mengiringi niat dengan talbiyah sebab talbiyah tergolong zikir. Maka ia tidak wajib dalam haji, sama seperti zikir-zikir lain. Kesimpulan, ihram terhitung sah dengan niat semata menurut jumhur, tapi tidak terhitung sah menurut mazhab Hanafi. Melainkan harus diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram, seperti talbiyah dan melepas pakaian berjahit dan sejenisnya. Jadi kapan seseorang itu dikatakan sudah berihram, maka di sini jelas tidak ada perbedaan pendapat ya, bahwa apabila seseorang sudah meniatkan haji atau umroh dan dia mengiringi niat tersebut dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram, maka orang ini dikatakan sudah berihram. Nah, ini karakteristik ihramnya ini nih. Ada perbedaan pandangan ya antara imam mazhab ini. Seperti Imam Hanafi tidak cukup hanya niat, bahkan kalau niat tidak bertalbiyah maka ihramnya tidak sah. Ini tadi kan karena niat bukan rukun, melainkan syarat. Ini pendapat Imam Hanafi. Kemudian tadi Imam Maliki misalnya. Nah, dengan niat sudah sah, tapi kalau dia tidak bertalbiyah, maka harus membayar dam. Nah, ini karakteristik dari ihram menurut imam mazhab ini. Tapi kesimpulannya bisa kita tarik bahwa seseorang tuh sudah dapat dikatakan dia masuk dalam kondisi ihram itu, ya pertama menurut jumhur ya, mayoritas ulama dengan mengucapkan niat. Dengan berniat, kemudian tadi karakteristik ihram itu sudah terpenuhi, artinya pakaian ihramnya sudah dikenakan, kemudian pakaian berjahitnya sudah ditanggalkan, artinya hanya 2 helai pakaian ihram yang tidak berjahit, maka dia sudah dapat dikategorikan masuk dalam kondisi ihram. Kendati menurut mazhab Hanafi harus diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram seperti talbiyah. Sementara menurut Imam Syafi'i talbiyah itu sama dengan zikir. Jadi tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok sebagai rukun haji gitu ya. Nah, kemudian ini dikuatkan ya kesimpulan ini
atau niat yang menjadi titik poinnya ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa semua amal itu bergantung kepada niatnya. Maka niat ini yang menjadi titik ya, poin yang paling penting ya. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian karena ihram adalah ibadah mahdoh, maka dari itu ia tidak sah tanpa niat. Sama seperti puasa dan sholat. Ini juga yang menguatkan bahwa yang paling penting ya ketika dia berihram itu adalah niatnya itu. Karena niat itulah yang membuat seseorang itu sah atau tidaknya, atau masuk atau tidaknya dia ke dalam kondisi berihram itu. Tempat niat adalah hati, dan ihram adalah niat dengan hati. Kendati demikian lebih afdol menurut kebanyakan ulama mengucapkan apa yang diniatkan, mengucapkan atau melafalkan ya dengan bersuara. Hal ini didasarkan atas riwayat Anas radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika bihajjatin wa umratin. Nah, jadi sami'tu, aku mendengar, berarti Pak Rasulullah melafalkan niatnya itu ya. Alasan lainnya adalah karena jika niat diucapkan maka akan lebih jauh dari kemungkinan lupa. Caranya adalah dengan mengucapkan nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Atau kalau niat umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Atau Allahumma inni uridul hajj awil umroh fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Ya Allah, aku hendak menunaikan haji atau umroh, maka mudahkanlah ia bagiku dan terimalah dariku. Ini untuk redaksi niat. Begitu juga ini kalau mengerjakan haji qiran. Nah, kemudian selanjutnya dia wajib bertalbiyah menurut mazhab Hanafi. Sesudah sholatnya, dalilnya adalah ini, annahu sallallahu alaihi wasallam labba fi duburi sholatihi. Ini yang menjadi dalil Imam Hanafi ya, yang berpandangan bahwa talbiyah ini menjadi syarat sahnya seorang itu dapat dikatakan dia telah masuk ke dalam ihram adalah dengan bertalbiyah. Tapi menurut jumhur dia disunahkan bertalbiyah sesudah ihram. Ya, ini bersama niatnya. Jika dia mengerjakan haji atau umrah atas nama orang lain, maka dia berkata, ini niat ya, haji untuk orang lain atau umrah orang lain, nawaitul hajja awil umrata an fulan wa ahramtu bihi aw biha lillahi ta'ala. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, talbiyah adalah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafal talbiyah ini yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, seyogianya tidak satu pun dari kata-kata dalam bacaan tersebut dihilangkan. Sebab lafal itulah yang diriwayatkan oleh semua perawi. Jadi sebaiknya tidak dikurangi. Tapi jika ditambah boleh saja, tidak makruh. Ini yang pertama ya, berkenaan dengan ihram. Ya, kapan seseorang itu dapat dikatakan dia telah masuk ke dalam kondisi berihram itu. Wallahu a'lam bishawab.